Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Sarasyatia Ningrum dari kelas 10-4 asal sekolah SMA Negeri 2 Tambun Selatan. Di sini saya ingin membacakan hasil resensi tentang buku Balada Putri Hijau. Balada Putri Hijau memiliki 78 halaman dengan tahun terbit 2023. Nama penulisnya Galuh Kania Anindita. Penerbitnya Krusnas Press. Buku Balada Putri Hijau masuk ke dalam kategori naskah Nusantara. Galuh Kania Anindita lahir pada tanggal 28 April tahun 2000 di Kota Medan. Ia adalah lulusan program S1 Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Balada Putri Hijau mengisahkan tentang seorang putri cantik bernama Putri Hijau yang tinggal di daerah kerajaan Deli Tua. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena sifatnya yang lemah lembut dan bijaksana. Banyak raja dan pangeran yang dari berbagai negara datang menemuinya, tetapi ia selalu menolak dengan halus. Suatu ketika, Raja Aceh yang berkuasa mendengar kabar kecantikan Putri Hijau. Dia pun mengutus rombongan untuk melamar sang putri. Namun, lamaran tersebut ditolak. Penolakan itu membuat Raja Aceh murka. Dengan ambisi dan ego yang besar, ia lalu mengirim pasukan untuk menyerang kerajaan Deli Tua. Dalam peperangan tersebut, Putri Hijau berdoa memohon pertolongan. Tiba-tiba, sebuah meriam besar muncul secara ajaib dan membantu melawan serangan musuh. Konon, meriam itu merupakan wujud dari kakak laki-laki Putri Hijau yang berubah demi melindunginya. Meski sempat bertahan, kerajaan Deli Tua akhirnya jatuh juga ke tangan Raja Aceh. Putri Hijau pun ditawan dan dibawa ke Aceh. Namun, dalam perjalanannya, badai besar mengguncang lautan. Kapal Raja Aceh hancur dan Putri Hijau menghilang tanpa jejak. Masyarakat percaya bahwa ia kembali ke alam gaib, menjadi sosok abadi yang tidak bisa dimiliki manusia biasa. Secara struktur, cerita Balada Putri Hijau memuat unsur-unsur fiktif klasik Nusantara. Tema utamanya adalah perjuangan seorang perempuan menghadapi tekanan kekuasaan dan mempertahankan harga dirinya. Tokoh Putri Hijau digambarkan sebagai representasi kesucian, kebaikan, kehormatan, sementara Raja Aceh melambangkan keserakahan, ambisi, dan kesombongan. Evaluasi dari buku Balada Putri Hijau yaitu buku ini memiliki nilai penting sebagai dokumentasi sastra lisan yang ditulis ulang dalam bentuk karya tulis. Keunggulan terletak dalam kemampuannya menyampaikan pesan moral terutama tentang kesetiaan, kebenaran, dan harga diri seorang perempuan. Selain itu, cerita ini juga menekankan bahwa kekuasaan dan keserakahan pada akhirnya akan membawa kehancuran. Namun, ada kelemahan dalam penyajian sebagian karya yang ditunjukkan oleh pembaca umum. Penulis tidak banyak memberikan catatan historis ataupun analisis kritis terhadap konteks sesuai budaya di balik legenda ini. Padahal, pembaca generasi sekarang mungkin membutuhkan jembatan pemahaman antara kisah tradisional dan modern. Balada Putri Hijau memberikan pengalaman yang menyentuh sekaligus mengingatkan kita bahwa cerita rakyat bukan sekedar hiburan, melainkan juga media pendidikan karakter. Secara keseluruhan, Balada Putri Hijau adalah karya sastra yang tetap relevan untuk dibaca hingga saat ini. Kisahnya sederhana, tetapi sangat bermakna. Menghadirkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kesetiaan, dan harga diri. Meski memiliki kekurangan dalam konteks penyajian modern, buku ini tetap layak dijadikan bahan bacaan untuk mengenalkan budaya lokal sekaligus memperkaya wawasan sastra Nusantara. Lubis M. Nasir, Balada Putri Hijau, Balai Pustaka tahun 2003. Hatta Gulung R. tahun 2007, Legenda dan Mitos Sumatera Utara, Medan Pustaka Bangsa. Nandan Jaja J. tahun 1997, Lokator Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain, Jakarta Graffiti. Sekian hasil resensi yang telah saya buat. Mohon maaf jika banyak kata yang
Waalaikumsalam.